Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Amma ba'du, yang saya hormati senior saya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, Bapak Haji Suhadi, yang sekaligus sebagai suami dari Bu Hajah Rodiah. Yang saya hormati Bu Hajah Rodiah selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Kabupaten Demak, KTU, dan semua sivitas akademik yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Pak Pengawas, matur sembah nuwun, meskipun terjebak dengan kesempatan sudah bisa hadir di tengah kita. Komite madrasah, wali santri semuanya, dan anak-anakku semuanya yang malam hari ini sudah diwisuda dalam rangkaian kegiatan Haflah Akhirus Sanah untuk program boarding school Bustanul Quran. Puji dan syukur mari senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan nikmat dan karunia-Nya malam hari ini kita bisa berkumpul bersama, bersilaturahim di tempat ini dalam suasana yang semuanya pasti bisa merasakan kebahagiaan. Tidak hanya wali santri yang bahagia malam hari ini, tetapi kita semuanya yang hadir, yang menghagio-bagio pelaksanaan Akhirus Sanah ini, insya Allah senantiasa akan mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan ke hadirat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu pengharapan besar, kita besok mendapatkan syafaatul udmanya, karena malam hari ini kita menjadi pribadi yang masih mencintai Al-Quran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada bait yang tadi dinyanyikan oleh anak-anak kita. Akan aku persembahkan mahkota untuk kedua orang tuaku. Aku cinta bapakku, aku cinta ibuku, aku cinta keluargaku, karena semuanya ada di dalam hatiku. Malam hari ini tentu kita bisa menyaksikan bersama apa yang barusan kita dengar dari lantunan grup Mars itu bukan hanya sebatas narasi saja. Hari ini tentu orang yang paling berbahagia adalah wali santri yang anak putra putri panjenengan sudah diwisuda dalam kaitan Akhirus Sanah, kaitan dengan program boarding school untuk program tahfidnya. Saya tadi bertanya kepada Bu Hajah Rodiah, sudah ada yang 21 juz. Ini tentu capaian yang sangat luar biasa, dan ini patut kita banggakan bersama. Madrasah Sanawiyah Negeri dalam kurun waktu 3 tahun dengan kesibukan anak-anak kita belajar tidak hanya tentang Al-Quran, tetapi ilmu-ilmu pelajaran yang lain mampu sampai pada titik yang sangat luar biasa, 21 juz. Tepuk tangan untuk Bu Rodiah dan semuanya. Kita semuanya bisa memahami dan merasakan hari ini tentu kenakalan anak-anak kita pada situasi yang sudah sangat mengkhawatirkan. Anak-anak kita sudah kita bekali dengan pendidikan, ilmu pengetahuan, tapi terkadang persoalan pembekalan agama yang terkadang masih tercecer. Madrasah Sanawiyah 3 malam hari ini meneguhkan, kalau kemudian tidak hanya anak-anak yang ditempatkan di Madrasah Sanawiyah ini pandai secara intelektual, tetapi terbukti malam hari ini Madrasah Sanawiyah mampu menghantarkan putra-putri kita ternyata juga pandai secara intelektual,
juga memiliki karakter fondasi nilai agama yang baik. Dan ini capaian yang luar biasa yang harus kita apresiasi siapapun dia orangnya. Kita tentu patut berbangga di tengah pendidikan pembelajaran yang penuh dengan suasana hedonistik dunya tok wis ngoten mawon. Malam hari ini kita bisa melihat anak-anak kita dibekali dengan pendidikan agama yang insya Allah sudah sangat mapan. Anak-anak kita akan mempersembahkan kepada Bapak Ibu. Pak Muji ada ya, Pak Muji tadi ya. Kula kali Pak Muji itu pegawai yang bisa saya pastikan ibadahnya ora patek apik nganggo banget. Bener. Tetapi hari ini Pak Muji, karena saya tahunya Pak Muji, maka saya jadikan sebagai contoh. Hari ini Pak Muji patut panjenengan bersyukur dan berbangga hati karena panjenengan sudah nyelengi mahkota yang akan diberikan oleh putra panjenengan, termasuk putra putri yang lain. Hari ini panjenengan sudah nyelengi mahkota itu akan panjenengan terima besok di hari pembalasan itu. Di mana? Di surga. Anak-anak pinter secara intelektual gampang nganggo banget kalau bahasa saya. Tetapi anak-anak yang akan mampu menghantarkan kita menuju jalan surga Allah dengan tanpa perhitungan hisab yang berat, itu selalu ditandai putra putri kita mampu mempersembahkan mahkota, dan mahkota itu tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Qur'anul Karim yang malam hari ini kita saksikan. Jadi panjenengan sing salate kadang yo ora patek khusyuk, zakate yo tek ngetokke ora patek genep, haji yo dereng gitu. Poso yo mbiyen yo kadang dangtek, ngono dalil faidatum min ayyamin ukhar. Ya kadang yo rada dienteng-entengke. Malam hari ini panjenengan sudah mendapatkan investasi yang pasti itu akan menjadi tabungan yang paling berharga besok di hari pembalasan. Dan ini dilakukan, diupayakan, dipersembahkan oleh MTS Negeri 3 di bawah nahkoda dari Bu Hajah Rodiah. Dan saya percaya Bu Rodiah, panjenengan dan semua sivitas akademik yang ada di MTS ini, meskipun itu bukan putra putri kandung panjenengan, percayalah mahkota yang dipersembahkan oleh anak-anak kita untuk orang tua kandung mereka, asarnya akan dirasakan oleh Bu Rodiah dan semua sivitas akademik yang ada di MTS ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika kita membaca lafaz yang ada di depan panjenengan sedoyo, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik di antara kita semuanya adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Kita semua tahu Al-Qur'an itu adalah legislasi dalam kehidupan kita. Al-Qur'an itu adalah jalan penuntun bagi kita untuk bisa mendapatkan kemuliaan, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Anak panjenengan sudah ditetapkan di sini, sudah dititipkan di sini, dan hari ini panjenengan melihat itu. Saya yakin tidak ada keraguan lagi oleh panjenengan. Kalau panjenengan berdoa di setiap ba'da sholat, Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa dzurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Quran. Pak Muji, malam hari ini Allah sudah menunjukkan di depan mata panjenengan putra panjenengan termasuk di antara doa yang kita baca tadi. Bersyukur itu patut siapapun yang hari ini putra putri panjenengan sudah diwisuda, karena sudah punya celengan yang luar biasa besar yang tidak ternilai dengan rupiah berapapun. Banyak anak-anak kita yang mereka pintar secara intelektual,
terkadang mereka hazard secara akhlak. Apa maknanya? Mereka pintar secara intelektual, tetapi perilaku mereka terkadang jauh dari nilai-nilai ajaran agama. Malam hari ini putra-putri panjenengan tidak hanya pintar secara intelektual, tetapi memiliki akhlakul karimah. Tidak mungkin, saya katakan sekali lagi, tidak mungkin anak-anak kita yang dekat dengan Al-Quran dan mau belajar Al-Quran akan jauh dari hidayah Allah. Yakinlah anak-anak kita yang belajar Al-Quran dan berkecimpung dalam keseharian dengan Al-Quran akan mendapatkan hidayah petunjuk untuk menjadi anak-anak yang saleh dan salehah dan sukses dunia dan akhirat. Nak wis ngeten niki Pak Muji, ora mungkin panjenengan kuwi ora entuk sawab, ora entuk lunteran ganjaran saking putra-putri panjenengan. Prejengane ora patek bagus, tapi pun angsal jaminan swarga kalih putra panjenengan ingkang wonten sebelah kiri panjenengan. Mulane kula suwun kali renaning penggalih putra-putri panjenengan ingkang saat menika wekdal sampun diwisuda. Ampun pedhot Qur'ane. Terasaken wonten madrasah. Yang dimana madrasah itu ada program yang sama, boarding untuk tahfidz. Demak sudah ada. Demak sudah ada Pak Suhadi, enggak hanya di Kudus. Madrasah Aliyah Negeri Demak juga menyiapkan boarding untuk tahfidz. Terakhir panjenengan kelas 3 lulus, terasaken malih. Sing wis selikur berarti 1 tahun di boarding di Aliyah Negeri sudah hatam 30 juz. Beberapa saat yang lalu saya menghadiri di acara yang sama di Madrasah Aliyah Negeri Demak. Sudah ada yang 30 juz hatam. Kalau panjenengan punya semangat malam hari ini Pak Muji dan Bapak Ibu yang lain, pun kagungan hiroh, pun kagungan himmah, putrane didekek wonten boarding school ingkang wonten tahfidze, mangke teng Aliyah jenengan terasaken. Ampun dipedhot. Jangan sampai diputus di tengah jalan. Tidak banyak anak-anak mau menghafal Al-Quran, tidak banyak. Anak yang mau menghafal Al-Quran itu betul-betul fardhu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ora kurang-kurang, ora kendat-kendat. Kula tiang sepah niku pengen lare kula niku yo ngapalke. Saking lari gangsal kula niku, larine kula gangsal, Pak. Sing kepundhut pun kalih. Berarti pinten 7 jane larine kula niku. Kula kebut pokoknya. Mumpung saya saged, pabrik saya masih sanggup gitu kan. Kecuali kalau aturannya boleh nambah pabrik, ya itu lain lagi persoalan. Dari 7 yang tersisa 5, yang 2 pun celengan kula teng surga. Dari 5 niku sing kersa purun ngapalke Al-Qur'an, kula doktrin setiap hari setiap saat. Hanya 3. Sing kalih sing menurut pinanggih kula daya hafalannya bagus, sampai hari ini dereng tergerak. Dari 3 lari kula niku semuanya berangkat dari keinginan piyambak. Dan saya yakin putra Pak Muji dan putra putri panjenengan sedoyo purun ngapalke bukan karena paksaan, leres napa mboten? Karena berangkat dari himmah yang ada di dalam dirinya. Nak wis cetha ngeten dadi tiyang sepah kok diketok teng tengah dalan, kuwi jenengan berarti tiyang sepah sing mboten kagungan manah syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena alasan gengsi, jangan karena alasan hedonistik urusan dunya anake panjenengan dekek teng sekolah sing tidak ada ruang kesempatan putra-putri panjenengan nerasaken anggenipun ngapalaken Al-Qur'an. Kalimat kula cetha nggih. Tutuke malih, teruske melih. Lari kula 3, alhamdulillah purun ngapalke. Ingkang sepindah sakmenika pun tabarukan wonten Yambu. Ingkang angka kalih sakmenika pun hatam.
nerasaken kuliah wonten An-Nur, ingkang nengko 3 nembe wonten Sanawi yang ada program tahfidnya. Kula kagungan keyakinan bilih celengan kula mboten saged kula cagerke kalih salate kula. Tak wangsuli malih. Kula mboten kagungan keyakinan celengan kula niku amarga salat kula, amarga zakat kula, amarga haji kula, mboten. Yekti celengan ingkang paling nyata mungguh kawula niku lare kula ingkang kersa ingkang purun ngapalaken Al-Qur'an. Lah nek larene panjenengan wis purun ngapalke Al-Qur'an, kok panjenengan mboten terasaken malih surga sing pun dicadangke dening Allah kagem panjenengan, wis meh diwenehke kagem panjenengan niku iso uga ora bakal kesampean. Ditutuke napa mboten Pak Muji? Nggih. Jenengan kan ora apal lho. Ora apal. Jus 30 ora apal, yakin kula. Nggih nggih. Ora apal jenengan. Neng niki dinten kanggengan pagungan putra sing hafal Al-Qur'an. Sesuk jenengan nak pas tenis keneng pamer kalih kanca-kanca tenis sanese. Kalah tenese ora masalah, neng aku duwe jaminan swarga amarga cilikanku menghafal Al-Qur'an. Bapak Ibu sanese nggih mekaten. Mila saking menika kula suwun kanthi saestu. Program boarding di Madrasah Sanawiyah di dalam binaan Burodiyah akan terus berlanjut. Akan terus berlanjut, maka tahun depan gedhok tular panjenengan. Tidak banyak madrasah sanawiyah yang menyediakan ruang boarding untuk tahfidz seperti ini. Tidak banyak. Dan ini sudah teruji secara empiris. Mampu betul dalam kurun waktu 3 tahun ada yang bisa 21 juz. Tinggal 9 juz. 21 kalau sudah diambil tinggal 9 juz. Juz sing paling angel niku amit juz 51. Gitu. Juz 17. Juz 18. Nak wis selikur munggah sing angel niku juz 26. Niku nak sing hafidho. Juz 26 berarti mung tunggal juz 26. Nak niki pun keceleng selikur. Insya Allah, kula yakin nak didekek teng Mandemak putrane panjenengan ingkang sampun selikur juz niku setahun wonten Mandemak hatam 30 juz. Hatam 30 juz. Cetha celengane panjenengan. Mila tahun ngajeng masih dibuka lagi. Gedhok tular kalih tangga tepalih panjenengan. Saya tentu punya kepentingan bagaimana Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Demak ini betul-betul ada ketersambungan sustainable secara waktu kaitan dengan boarding schoolnya ini. Ini tentu tahun pertama. Ya, leres ya. Ini tahun pertama. Tahun pertama sudah terbukti secara nyata yang tampak di depan panjenengan. Maka tahun kedua saya berharap akan lebih bagus karena tentu mitigasi persoalan-persoalan dalam tahun pertama bisa dievaluasi untuk penyempurnaan di tahun kedua dan seterusnya. Maka saya yakin ke depan 3 tahun, kalau tahun pertama sudah bisa 21 juz, tahun kedua saya yakin 100% sudah bisa 30 juz. Maka kalau putra-putri tonggo tepalih panjenengan ada yang mau masuk sanawi, dorong ke Madrasah Sanawiyah Negeri ini. Karena ada titik yang membedakan madrasah ini dengan madrasah-madrasah yang lain. Yang kedua, Pak Suhedi, harus saya sampaikan, dan ini yang kedua saya sampaikan di forum dengan keluarga besar MTS Negeri 3. Sudah kami putuskan madrasah yang akan kita jadikan unggulan untuk tingkat madrasah sanawiyah di Kabupaten Demak tahun ini akan kita mulai, itu adalah Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Demak. Tepuk tangan untuk ini. Jadi nanti harapan kita madrasah ini akan menjadi influencer yang baik bagi madrasah-madrasah sanawiyah yang sederajat
di Kabupaten Demak. Jadi kami akan garap betul madrasah ini menjadi betul-betul madrasah piloting project untuk kaitan dengan pengembangan akademiknya di atas bisa rata-rata. Ini target kami. Supportnya tentu luar dalam. Kita sudah bicarakan dengan jajaran struktur yang ada di kami, termasuk sudah akan kami siapkan infrastruktur kaitan dengan finance resources untuk kaitan ini dari BKM Kabupaten Demak. Jadi kami sudah alokasikan 30% dari aset BKM dari setiap tahun berjalan akan kita gelontorkan untuk support madrasah-madrasah yang akan kita jadikan piloting project. Ini Pak Suhedi. Karena Kudus nggak punya aset BKM kayak Demak, ya kan? Karena Demak yang punya. Maka kemudian di era saya alokasi dari hasil aset ya BKM 30% akan kita gelontorkan untuk support pendidikan. Kalau dulu kan belum pernah yang sebelumnya. Tahun ini sudah akan kita mulai dan kita sudah sampaikan kepada pimpinan diizinkan, maka 30% itu kalau MTS 3 ada kaitan butuh support anggaran yang itu tidak bisa di cover oleh DIPA, mohon maaf Pak Suhadi, Demak bisa akan menyelesaikan dari sektor itu. Mulane aja pindah. Mulane ampun pindah riyen, eman-eman kita akan support besar-besar kok, malah pindah gitu kan. Sudah teruji baik mosok pindah. Jadi sing kakung yo rasa anu lah. Sing kakung yo rodok sabar sauntara ngono. Jadi karena Bu Rodia hawane pengen dipindah wae gitu loh. Jadi saya gondeli terus, Pak Suhadi ngotot ditarik terus gitu kan jadi. Ya kan caket lah Demak dengan Kudus. Nah, terlepas dari proses itu tentu proses dalam sebuah sistem birokrasi. Tapi prinsip saya berharap Bu Rodiah tetap dedikasi, loyalitasnya, pengabdiannya, totalitasnya untuk MTS Negeri 3. Karena kami akan bersama-sama dengan panjenengan akan kita wujudkan mimpi besar saya bersama dengan Pak Kakanwil menjadikan Madrasah Sanawiyah 3 sebagai piloting project untuk influencer madrasah-madrasah sanawiyah yang ada di Kabupaten Demak. Kita juga sudah menetapkan madrasah ibtidaiyahnya juga sudah, madrasah aliyahnya juga sudah. Tapi tidak perlu saya sampaikan di sini yang MI, yang aliyah enggak. Yang madrasah sanawiyah jelas dari sekian banyak madrasah sanawiyah yang ada di Kabupaten Demak, piloting projectnya ada di sini. Dan tahun ini akan kita mulai, karena tahun ini proses lelang juga akan berjalan sehingga kami sudah punya anggaran. Butuhnya apa Bu Rodiah, kami gelontorkan. Clear ini. Nah, ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kembali kepada persoalan Al-Quran. Kita tahu semuanya bahwasanya Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai bagian dari petunjuk, guidance kepada kita. Agar kemudian kita bisa berada jalan yang lurus, yang tidak ke kanan, yang tidak ke kiri dalam artian keluar dari ajaran syariat agama. Lah Bapak Ibu ingkang putra putri ini pun saat ini diwisuda sudah bisa menjadi lentera untuk panjenengan saat ini. Yakin kula Bapak Ibu ingkang putranipun diwisuda ora mungkin tak wangsuli malih. Niki dina Bapak Ibu ini ku keluar dari syariat agama. Karena otomatis sawab dari Al-Qur'an itu niku sing setunggal. Sing angka kalih cetha melih Pak Muji. Anake iki apal Al-Qur'an kok. Pakane kok meh sing ora-ora. Contone sing gampang ngeten, salate dantek ngono wae pamane. Isin Pak Muji, leres napa mboten? Leres niku. Tenes yo tenes, wayah salat yo salat. Contone ngeten. Karena sudah jelas seperti ini Pak Muji. Wis pokoke sing iki dina sing tak damel contoh Pak Muji mawon. Pomo lara ati kan kanca dhewe. Ning sing kula sampaiaken kula aturaken dumateng panjenengan wis mesti yo nyampe kalih panjenengan sedaya. Rikala putranipun Pak Muji wis hafal Al-Qur'an, mosok Pak Muji kuwi meh keplek. Ora mungkin. Rikala putra-putranipun niku ndarus Al-Qur'an teng griya. Ndarus lho, ndarus. Murajaah malih. Mosok iya Pak Muji nonton TV mbek udut. Kuwi sing paling gampang. Mulane ketika Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai hidayah, hudan linnas, kuwi maknane yo gampang. Wis terasa terjemahke sing angel-angel. Anake panjenengan bakdo maghrib darus,
balah Al-Qur'an sing wis diapalke. Kok Pak Muji nonton TV mbek udut? Ora mungkin. Pisan pindho nggih saged. Pisan pindho saged. Sing nomor 3 wis mesti ewoh. Ora-orae ya nyekel Al-Qur'an. Melok nyekel Al-Qur'an. Bener loh, Mas? Bener ya? Jadi sampean orang usah matur karo bapak-bapak nak bar maghrib ngaji Al-Qur'an, Pak. Orang usah. Sampean cukup bakdo maghrib gitu noh ruang tamu, nduk ruang TV, ruang makan. Sampean ngapalke Al-Qur'an sing pun jenengan apalke. Bapak jenengan liwat riwa-riwi. Sesuai mengko bakal nyekel Al-Qur'an, maos Al-Qur'an. Niku sawab manfaat saking Al-Qur'an. Ora usah kakek ngomong, Pak, ayo Pak ngaji. Ora usah saniki. Tidak perlu dengan tagline. Habis maghrib matikan TV, mengaji. Hari ini tidak cukup efektif tagline yang dibuat oleh jajaran pemerintah Kabupaten Demak. Hari ini tidak efektif. Dan clear saya pernah matur sama Mbak Esti. Tagline itu membuat situasi kita itu seolah-olah menjadi dianggap tidak mampu mengkondisikan anak-anak kita untuk belajar atau membaca Al-Qur'an. Neng niki dinten sanawiyah 3 sudah mampu membuktikan itu. Pak Suhadi kalau lewat jalan itu masuk kota Demak ada tulisan habis maghrib matikan TV untuk gerakan mengaji Al-Qur'an. Leres napa mboten? Saya sudah matur ini sama Mbak Bupati, Mbak, kalau bisa tulisan itu dibuang. Kenapa? Karena dari tulisan itu sesungguhnya menunjukkan kalau masyarakat Demak tradisi membaca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an sebagaimana dulu masa kecil saya di masjid, di surau habis maghrib, itu sudah hampir hilang. Hampir hilang. Betapa kalau kabupaten yang lain ada program satu desa satu tahfidz. Semua didanai oleh APBD. Bagaimana pemerintah daerah itu benar-benar menginginkan generasi mudanya yang generasi Al-Qur'an. Lah ini hari Bu Rodia sudah membuktikan itu. Ada berapa tadi, Bu? Hah? 34. Pemerintah daerah nggak mengeluarkan uang banyak loh untuk mencetak 34 hafidh-hafidhah ini. Enggak kan? Ada nggak kucuran dari pemerintah daerah? Nggak ada. Tetapi malam hari ini menunjukkan kepada pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Demak, MTS 3 tanpa support dari pemerintah daerah mampu menghasilkan generasi-generasi yang Al-Qur'an. Dan itu akan mempengaruhi betul di rumah tangga panjenengan sedoyo. Dan saya yakin juga akan mampu mempengaruhi tonggo tepale pulau panjenengan sedoyo. Jadi pulang dari sini Pak, musolane Pak Muji, amane iki. Saya nggak tahu musolane Pak Muji. Habis maghrib di situ sudah tidak ada yang belajar tadarus Al-Qur'an. Habis subuh tidak ada yang tadarus Al-Qur'an. Putrane panjenengan dorong ke musola untuk tadarus Al-Qur'an. Lho ono bedane. Orang tentu bertanya, sopo sing darus? Anaknya Pak Muji. Pak Muji, tenan ora? Mesti begitu Pak Muji. Lu bener iki. Ora percaya mesti, ora percaya. Mosok anaknya Pak Muji. Lah, dari situ Pak Muji itu panjenengan diangkat marwah panjenengan sebagai seorang Pak Muji gara-gara putra panjenengan menghafal Al-Qur'an. Leres napa mboten? Ki garwane Pak Muji melok. Melok, alhamdulillah. Engko tekan omah to, Pak kan kemenake jenengan ki rak genah, sing dielek-elek awakmu terus to Pak. Ora apa-apa, ora apa-apa. Hari ini Pak Muji akan mendapatkan harkat dan martabat di tengah masyarakat karena persembahan terbaik dari putra panjenengan, termasuk putra-putri Bapak Ibu yang lain. Mila saking menika dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pribadi dan atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak mengucapkan selamat tahniah yang luar biasa kepada anak-anak kita yang malam hari ini diwisuda. Semoga panjenengan tidak patah semangat. Jalan masih panjang, hari esok masih panjang,
kesempatan untuk menyempurnakan betul hafalan anak-anakku semuanya masih terbuka lebar. Jangan berhenti pada capaian titian hari ini. Hatamkan Al-Quran panjenengan. Oleh karenanya pilihlah madrasah-madrasah yang di situ mampu meneruskan hafalan anak-anakku semuanya. Insya Allah ketika anak-anakku semuanya bisa menghafal Al-Quran, ilmu yang lain nak coro Mbah Yai kula wangsuli, anak-anak yang menghafal Al-Quran, ilmu yang lain itu pasti akan mendapatkan barokah dari Al-Quran. Dilalah yo mesti pinter-pinter, dilalah yo pinter-pinter. Larene kula ingkang bajeng sebagai tahadus bin nikmah amarga ngapalke Al-Quran niki mangke setelah tabarukan badhe berangkat wonten Yaman. Ingkang angka kalih sakmenika masuk wonten fakultas kedokteran sing nomor kalih. Gara-gara Al-Quran ini hari betul-betul mendapatkan bebas semuanya dari awal, dari Al-Quran. Saya dulu menyesal, andaikan saya dulu itu bisa hafal Al-Quran, mungkin capaian saya tidak hanya kepala kantor. Ini real yang harus saya sampaikan sebagai tahadus bin nikmah dumateng panjenengan sedaya. Larene kula sing angka kalih niku masuk kedokteran saat ini di salah satu perguruan ternama di Jawa Tengah tanpa harus seleksi apapun dan dibebaskan semuanya dari uang pangkalnya itu gara-gara anak saya hafal Al-Quran. Tahadus niki kula sampaikan dumateng panjenengan mugi beto barokah spirit kagem panjenengan sedaya. Pak Muji dorong putrane panjenengan masukkan di madrasah aliyah yang bisa menghatamkan Al-Quran untuk putra-putri panjenengan. Yakinlah nopo sing dadi cita-citane putra-putri panjenengan sedaya bakal diijabah dening Allah Subhanahu wa taala amarga saking hidayah Al-Qur'an. Amin Allahumma amin. Kula kinten mekaten ingkang saged kula aturaken. Kula sampun ditenggo wonten acara sanesipun sepindah malih nyuwun pangapunten Pak Suhadi tanpa mengurangi rasa hormat, dan saya berharap support panjenengan untuk istri tercinta kaitan untuk meneruskan ya boarding Bustanil Al-Quran ini di tahun kedua, di tahun ketiga dan seterusnya. Ya. Kula suwun ngoten, gitu kula suwun ngoten. Ora usah duyak-uyak pindah ngoten. Dan Bapak Ibu ingkang saat menika wekdal putranipun diwisuda, mbok bilih anggenipun madrasah paring hormat ya, melayani putra-putri panjenengan, ada yang kurang berkenan, ada yang tidak maksimal menurut pinanggih rasa panjenengan. Nggih saking madrasah tentu menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi percayalah, yakinlah panjenengan sedaya, insyaallah saking madrasah badhe terus meningkatkan upaya memberikan pelayanan kaitan dengan boarding schoolnya untuk hafidh-hafidhah ini akan senantiasa ditingkatkan lebih baik dari masa-masa yang akan datang. Mekaten nyuwun pangapunten ingkang kathah, usana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.